Era baru WWE yang sudah dimulai di pertengahan tahun 2008 berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Di tahun 2009, perubahan-perubahan signifikan dari semua yang WWE sajikan dalam program-programnya sudah sangat bisa dirasakan semua fans. Saat itu memang banyak fans yang merasakan bahwa WWE sudah tidak asik lagi. Banyak hal-hal baru dan aman yang WWE tawarkan tetapi tidak cukup bisa memuaskan fans garis keras WWE di era-era sebelumnya. Alhasil fans tersebut mulai mengkritisi apa yang mereka saksikan di layar kaca. Bahkan banyak juga yang lebih memilih untuk tidak menonton lagi. Karena memang ya program wrestling ya sudah seharusnya dinikmati orang dewasa yang cukup usia saja. Walau begitu, WWE tetap fokus untuk membangun brand di era PG ini dengan audiens yang lebih masif untuk semua usia dan di seluruh dunia. Memang butuh waktu dan banyak hit and miss, tapi itulah dinamika transisi sebuah era. Beberapa poin besar yang terlihat di era PG adalah frasa-frasa yang mengarah ke hal-hal negatif diganti seperti One Night Stand yang diganti jadi Extreme Rules. Finisher Cena FU menjadi AA. Segmen yang mempertontonkan keseksian, pukulan kursi di kepala yang segera dilarang, penampakan darah saat match, gimmick-gimmick hardcore yang ditiadakan, dan lain-lain. Sementara itu di tahun ini WWE melanjutkan perjalanan masa-masa awal era baru WWE melalui feud-feud berkelas dari para veteran dan cerita perjuangan para pegulat yang naik daun di era ini. Di video kali ini di konten Gulat Rewind, saya akan mengajak kalian untuk kembali bernostalgia tentang apa saja yang terjadi di WWE di tahun 2009. Cuma di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Di akhir tahun 2008, kita mendapat dua juara utama baru di WWE. Untuk brand SmackDown, Jeff Hardy menang WWE Champion. Sementara di Raw, John Cena merebut World Heavyweight Champion dari tangan Jericho. WWE bersiap menyambut tahun 2009 dengan semangat baru. Royal Rumble yang selalu jadi pay-per-view pertama setiap tahunnya siap digaungkan. Dua champion baru segera harus bersiap untuk penantang selanjutnya. John Cena ditantang oleh JBL. JBL mendapatkan kesempatan tersebut setelah menang Fatal 4-Way di Raw akhir tahun. Ada storyline lain dalam feud ini, di mana Shawn Michaels yang diceritakan bangkrut dan punya banyak hutang terpaksa harus jadi kacungnya JBL. Cerita yang dipaksakan ini menambah bumbu dalam feud JBL melawan Cena. Di SmackDown, Vicky jelas tidak tinggal diam setelah Edge kalah di Armageddon. Ia segera mengumumkan bahwa Edge akan jadi penantang Jeff Hardy untuk match di Royal Rumble. Attitude Orton sebagai heel yang mengancam mewarnai build up menuju Royal Rumble, di mana ini jadi salah satu masa terbaik dalam karirnya. Bersama Legacy, Randy Orton semakin mengkhawatirkan. Serangan pancake sering ia berikan ke siapapun yang ia inginkan, termasuk Vince McMahon. Di pay-per-view Royal Rumble, beberapa match yang mengisi diantaranya Melina yang berhasil memenangkan Women Champion dari Beth Phoenix dan Jack Swagger mempertahankan gelar ECW title dari Matt Hardy. Kehadiran Shawn Michaels di sisi JBL dalam match melawan Cena tidak cukup kuat untuk membuat JBL bisa menang. Cena tetap bisa bangkit dan AA ke JBL dan retain World Heavyweight Champion. Sementara untuk Jeff Hardy, malapetaka ia dapatkan. Sebelum match mulai, Vicky mengumumkan kalau match jadi no disqualification dan Chavo Guerrero akan menemani Edge. Ini jelas jadi kerugian besar bagi Jeff. Dalam match, Jeff berjuang sendirian melawan semua bantuan Edge. Sampai di ending, Matt Hardy keluar untuk membantu, tetapi ternyata Matt Hardy memukul Jeff Hardy dengan kursi dan Edge lanjut pin dan menjadi champion baru. Ini jadi momen mengejutkan di event tersebut. Royal Rumble match jadi main event. 30 pegulat siap mendapatkan match juara di WrestleMania. Salah satu highlight legendaris match ini adalah Santino Marella yang memegang rekor eliminasi paling singkat dalam sejarah Royal Rumble, yaitu hanya 1,9 detik saja. Bantuan DiBiase dan Cody jadi alasan Orton bertahan cukup lama, hingga ia akhirnya eliminasi Triple H untuk jadi juara Royal Rumble 2009.
Tidak butuh waktu lama, 3 minggu setelahnya satu pay-per-view sebelum WrestleMania yaitu No Way Out bersiap diselenggarakan. 2 match Elimination Chamber siap dischedulkan. John Cena harus mempertahankan World Heavyweight Championnya melawan Kane, Mysterio, Jericho, Kofi Kingston, dan Mike Knox. Sementara Edge siap menghadapi Undertaker, Jeff Hardy, Triple H, Big Show, dan Vladimir Kozlov. Semua penantang dapat spot tersebut karena menang match kualifikasi. Shawn Michaels yang jadi kacungnya JBL sejak Armageddon selalu gagal membuat JBL jadi champion. Alhasil, JBL kesal dan menantang dia untuk match No Way Out. Stipulasinya, jika Shawn menang, ia bisa bebas dari JBL dan dapat bayaran. Jika JBL yang menang, ia akan mendapatkan copyright penggunaan nama Shawn dan semua tentangnya. Dalam matchnya, Shawn berhasil menang setelah Sweet Chin Music dan ia bebas dari jeratan JBL. Feud lain yang terjadi ialah Randy melawan keluarga McMahon. Setelah Vince di-punt-kick Orton, Orton sadar dia bisa saja dipecat. Untuk menghindari hal tersebut, ia menyewa pengacara dan terapis yang mengungkap kalau Orton punya kelainan mental yang membuat dia bertindak kekerasan. Dan ini membuat WWE tidak bisa memecat Orton karena penyakit psikis tersebut. Shane siap membalas perilaku Orton ke ayahnya, di mana Orton menantang Shane untuk match No Holds Barred di No Way Out. Dalam match yang full senjata, bantuan Legacy jadi kunci kemenangan Orton. Di opening No Way Out, match Elimination Chamber untuk sabuk milik Edge dilaksanakan. Ini berjalan cukup mengejutkan. Pasalnya, Edge berhasil di roll up pin oleh Jeff Hardy dan Edge tereliminasi di awal match. Itu artinya kita akan punya juara baru. Setelah berjibaku, Triple H kembali menjadi WWE Champion. Main event, chamber kedua untuk sabuk John Cena. Edge yang kesal karena kalah di match pertama memaksa masuk ke match kedua menggantikan Kofi yang ia hajar sendiri dengan kursi. Edge jadi peserta di match ini. Edge yang keluar nomor 5 selalu mencuri kesempatan untuk mengeliminasi lawannya. Sampai akhirnya ia mengeliminasi Mysterio dan otomatis menjadi New World Heavyweight Champion. Wow, literally 5 kali perpindahan title utama dalam 2 bulan. Inilah waktunya storyline feud menuju WrestleMania. Cerita utama di Raw masih bersinggungan dengan feud Orton dan keluarga McMahon. Setelah ia mendominasi Shane di No Way Out, Shane kembali menantang Orton untuk match. Tetapi Legacy membantu dan Shane kalah lagi. Di ending, Orton punt kick Shane dan RKO Stephanie McMahon. Ini membuat sang WWE Champion baru Triple H keluar untuk mengecek kondisi istrinya. Dan Triple H marah besar. Ia bersumpah akan balas dendam ke Orton atas apa yang ia lakukan kepada istrinya. Ini membuat Orton semakin tergoda untuk memilih Triple H sebagai lawannya di WrestleMania 25 untuk WWE Champion. Storyline ini jadi salah satu hal terbaik yang terjadi di tahun tersebut. Narasi Age of Orton membuat matchnya sangat hype. Ditambah lagi aksi Triple H yang melabrak Orton di rumahnya dan Orton yang melecehkan Stephanie di depan mata Triple H. Setelah Edge jadi juara baru, Vicky mengumumkan bahwa sang suami kayfabe, Edge, akan bertanding melawan Big Show di WrestleMania. Di masa ini, Big Show berafiliasi dengan Edge dan Vicky. Dan match ini bisa jadi hanya sebuah hadiah untuk Big Show. Cena yang baru kehilangan titlenya minta rematch dan selalu ditolak oleh Vicky. Tetapi bersiaplah untuk drama sinetron part berikutnya. Dalam sebuah segmen kontrak signing Edge dan Big Show, Cena muncul dan memberantakan semua benda di ring dan seketika kontrak dibatalkan. Kemudian ia membisikkan sesuatu ke Vicky. Di Raw minggu depan, Vicky mengumumkan kalau Cena masuk ke match tersebut dan menjadi triple threat. Dan diungkaplah bahwa Cena mengetahui tentang hubungan perselingkuhan antara Vicky dan Big Show dengan bukti CCTV. Itulah mengapa Vicky terpaksa memasukkan Cena ke dalam match. Edge tidak semerta-merta minta cerai. Ia malah memaafkan Vicky dan ingin tetap bersamanya. Episode-episode SmackDown dan Raw diisi dengan drama kelas sinetron ini, di mana Edge dan Big Show memperebutkan hati Vicky. Paham kan kenapa banyak yang benci era PG? Sebelum WrestleMania, Cena sempat dikeroyok oleh Edge, Big Show, dan juga Vicky. Feud lain yang juga berlangsung ialah Shawn Michaels melawan Undertaker.
Setelah selesai dengan JBL, misi Shawn kali ini adalah mematahkan rekor Undertaker. Cerita feud ini sudah diceritakan lengkap di channel ini. Perseteruan saudara kandung, Jeff dan Matt Hardy siap diletuskan di WrestleMania. Ini dimulai saat Matt menghantam Jeff dengan kursi dan Jeff kehilangan title-nya karena hal itu. Matt lanjut mengacau di match-match penting Jeff Hardy. Kemudian Matt Hardy sering promo dan mengungkap isu-isu memalukan yang dialami Jeff, termasuk yang berkaitan dengan masalah kecanduannya, serta insiden-insiden yang pernah Jeff alami sebelumnya. Jeff yang sering diam, kemudian menjadi beringas dalam suatu kesempatan. Feud personal kakak beradik ini jadi salah satu highlight menuju WrestleMania 25. Mereka dischedulkan match dengan stipulasi Extreme Rules. Dalam matchnya mereka saling menghajar dengan senjata yang tersedia. Hingga akhirnya Matt Hardy bisa menangkis manuver Jeff dan lanjut Twist of Fate dengan kursi di kepala Jeff. Matt Hardy berhasil menang. Sebelum WrestleMania, Hall of Fame angkatan 2009 siap diresmikan. Mereka adalah Stone Cold Steve Austin, Ricky Steamboat, Howard Finkel, Von Erich Family, Terry Funk, dan lain-lain. Match-match lain yang terjadi di WrestleMania antara lain Money in the Bank Ladder Match yang dimenangkan CM Punk untuk kedua kalinya, Santino yang menyamar jadi perempuan menang Battle Royale wanita, Rey Mysterio mengalahkan JBL untuk Intercontinental Champion, Chris Jericho berhasil mengalahkan 4 legend dalam handicap match yang merupakan bagian dari promosi film The Wrestlers, serta match legendaris Undertaker versus Shawn Michaels yang disebut sebagai match terbaik sepanjang masa. Main event pertama, World Heavyweight Champion Triple Threat Match. Cena datang dengan entrance spesialnya. Vicky juga masuk ke arena bersama dengan Chavo. Ia masuk dengan alasan sebagai support system Edge dan Big Show. Setelah bertarung bergantian, di momen ending, Cena sempat mengangkat AA, Big Show, dan Edge sekaligus. Edge turun dan Big Show kena AA dan Edge juga. Cena pin Big Show dan John Cena menjadi juara baru World Heavyweight Champions. Yes, Cena wins lol. Main event kedua WrestleMania 25, perebutan WWE Champion milik Triple H. Vicky menambahkan stipulasi untuk match tersebut. Jika Triple H kena diskualifikasi atau count out, Triple H akan kehilangan title-nya. Diperlihatkan Triple H membawa palu godam sejak awal dan senjata tersebut jadi kunci kemenangan di ending. Sebelum selesai, Triple H tiba-tiba punt-kick Orton dan merampas palu godam yang dipegang Orton dan memukulnya. Dan lanjut pedigree, Triple H berhasil mempertahankan gelar juaranya. Backlash menjadi tujuan WWE selanjutnya. Di malam setelah WrestleMania, Vince McMahon mengumumkan bahwa akan ada 6-man tag match di Backlash. Vince McMahon, Shane, dan Triple H akan melawan The Legacy, Orton, Cody, dan DiBiase. Kemudian General Manager Raw yang baru, Vicky, mengumumkan kalau match itu akan memperebutkan WWE Champion milik Triple H. Jika tim Legacy menang dengan cara diskualifikasi sekalipun, Orton akan dapat WWE title. Seiring berjalannya cerita, Vince memutuskan untuk mengganti posisinya dengan Batista yang baru return dan ingin balas dendam dengan Orton pastinya. Alhasil, Shane, Triple H, dan Batista yang akan melawan Legacy di Backlash. Edge yang baru saja kehilangan title-nya lagi di WrestleMania siap menuntut balas di Backlash. Vicky Guerrero mengumumkan bahwa dia akan rematch melawan Cena dalam Last Man Standing. Sementara itu, feud brother versus brother Hardy Boys masih membara. Setelah kemenangan Matt Hardy di WrestleMania, Matt bersumpah untuk menghapus Jeff dari WWE dan mereka pun dischedulkan untuk match di Backlash dengan stipulasi I Quit match. Untuk Jericho yang baru mengalahkan Legend, ia kembali menghadapi Legend Ricky Steamboat yang cukup impresif di usia tuanya saat bertanding di WrestleMania. Match tersebut cukup jadi highlight Steamboat di masa tuanya. Sebelum penyelenggaraan Backlash, WWE kembali mengadakan draft di tanggal 13 April 2009. Beberapa highlight draft pick tahun tersebut diantaranya Big Show, Matt Hardy, Triple H, dan The Miz pindah ke brand Raw. Sementara CM Punk, Kane, Jericho, dan Mysterio pindah ke brand SmackDown. Hasil dari match-match yang terjadi di Backlash ialah Christian yang menang ECW Champion dari Jack Swagger, Chris Jericho mengalahkan Steamboat, Kane mengalahkan CM Punk, Jeff Hardy menang I Quit match, dan Santina Marella mempertahankan gelar Miss WrestleMania-nya.
Match Six-Man Tag for WWE Champion berjalan cukup imbang. Mereka masing-masing saling serang. Triple H berusaha menghindari diskualifikasi dalam match agar tidak kehilangan title-nya. Di menjelang ending, bell dibunyikan tanpa perintah wasit. Ini membuat wasit bingung dan tidak fokus ke ring. Ini jadi waktu yang tepat untuk Orton pancake maksimal ke Triple H dan pin. Triple H, kayfabe pingsan dan Randy Orton menjadi the new WWE Champion. Bukan cuma Orton yang berhasil merebut tahta juara tertinggi di WWE. Edge dan Cena bertarung di sekitaran arena untuk saling melumpuhkan. Di masa itu, match ini dinilai salah satu match terbaik di tahun tersebut. Di ending, Big Show datang dan chokeslam Cena ke arah lampu tembak dan ia tak dapat berdiri lagi. Di hitungan 10, Edge menang dan menjadi juara baru World Heavyweight Champion thanks to Big Show. Setelah match, Cena bernasib sama seperti Triple H. Judgment Day siap diselenggarakan di bulan Mei. Setelah kemenangannya di Backlash, otomatis Edge membawa Heavyweight Championship ke brand SmackDown. Sebuah match fatal 4-way elimination match dilakukan untuk menentukan penantang Edge selanjutnya. Dia adalah Jeff Hardy. Sementara Cena menuntut balas atas gangguan Big Show tempo hari. Mereka lanjut feud di Raw menuju Judgment Day. Feud utama di Raw, Randy Orton mendapat penantang baru, bukan Triple H melainkan Batista. Ia menang melawan Big Show di suatu kesempatan. Match-match lain yang dischedulkan diantaranya Umaga yang mengalahkan Mr. Money in the Bank CM Punk, Rey Mysterio berhasil mempertahankan Intercontinental title dari Jericho, dan Christian yang masih jadi ECW Champion. John Cena yang berusaha keras mengatasi Big Show akhirnya berhasil pegulat besar tersebut dan menang. Batista harus menelan pil kekalahan yang tidak diinginkan karena di tengah match yang penuh brawl, Orton sengaja menampar wasit dan ia otomatis diskualifikasi dan retain WWE Champion walau Batista yang menang. Kemudian Legacy lanjut mengeroyok dan Ric Flair return untuk membantu Batista dan membuatnya lanjut bisa Batista Bomb. Main event, Edge versus Jeff Hardy. Sesuai dugaan, Matt Hardy yang masih ingin menuntut balas atas kekalahannya mengganggu match tersebut dan menghajar Jeff Hardy. Execution from the top rope dan pin untuk retain. Menuju Extreme Rules, Batista jelas tidak puas dengan hasil sebelumnya. Ric Flair membantu Batista untuk bernegosiasi dan akhirnya Vicky meresmikan match Orton versus Batista berikutnya akan terjadi di Extreme Rules pay-per-view dengan stipulasi Steel Cage Match. Big Show dan John Cena pun juga rematch dengan stipulasi Submission Match. Mereka harus menang dengan kuncian tap out. Rematch juga dischedulkan di brand SmackDown di mana Teddy Long memberikan rematch ke Jeff Hardy karena gangguan Matt Hardy di match sebelumnya. Dan Jeff Hardy yang menang dalam sebuah match memutuskan untuk bertanding dengan stipulasi ladder match. Di masa-masa ini, cerita-cerita yang berjalan bisa dibilang cukup stagnan. Match lain yang terjadi yaitu rematch CM Punk versus Umaga dalam Samoan Strap Match. Jericho menang Intercontinental title dari Mysterio dalam No Holds Barred Match. Tommy Dreamer menang ECW Champion dalam Triple Threat Match. John Cena yang membuat Big Show tap out dan Kofi Kingston yang mempertahankan titlenya. Well, di pay-per-view ini dinamika pergantian title utama kembali terjadi, yang artinya juara baru lagi nih. Dalam match Steel Cage, Batista akhirnya bisa mendominasi Orton dengan leluasa tanpa bantuan dan Batista berhasil menjadi WWE Champion untuk pertama kali dalam karirnya. Edge versus Jeff Hardy ladder match berlangsung cukup seru dan di ending Jeff Hardy bisa membuat Edge tidak bisa bergerak dan ia leluasa mendapat World Heavyweight title dari atas. Sekali lagi Jeff Hardy memegang title utama. Akan tetapi selebrasi Hardy tidak bertahan lama. Mr. Money in the Bank CM Punk langsung keluar sesaat setelah itu. Ia langsung cash in dan 2 kali GTS ke Jeff dan pin. Ia mendapatkan World Heavyweight title itu kembali dengan cara yang sama dari sebelumnya. Ini bisa disebut sebagai hutang Vince McMahon ke Punk tahun lalu yang dibayar lunas. 20 hari kemudian, WWE menschedulkan pay-per-view pengganti Great American Bash yaitu The Bash.
Cash in CM Punk di Extreme Rules tentu merubah skena main eventer SmackDown seketika. Oleh karena itu, Edge dan Jeff Hardy menuntut rematch untuk bisa merebut kembali championship tersebut. Tetapi Teddy Long tidak mengabulkan untuk keduanya. Ia justru membuat match one-on-one untuk jadi penantang Punk. Tetapi match berakhir no contest karena gangguan CM Punk. Kemudian triple threat dilakukan dalam episode Raw. Punk berhasil retain, kemudian Jeff lanjut sering konfrontasi dengan Punk di beberapa minggu ke depan. Ini membuat Teddy Long meresmikan match antara mereka berdua di The Bash. Setelah Batista menang WWE Champion, ia dihajar habis-habisan oleh Legacy dan membuat Batista cedera. Dan ia harus mengosongkan title-nya karena cedera tersebut. Realitanya, Batista memang mengalami cedera di otot lengannya yang menuntut operasi. Ini berarti akan ada WWE Champion yang baru lagi. Raw membuat Fatal 4-Way match untuk WWE Champion dalam episode Monday Night Raw. Orton berhasil mengalahkan Big Show, Triple H, dan John Cena. Vince kemudian membuat Battle Royale. Singkat cerita, Triple H berhasil menang. Mereka lanjut match di Raw berikutnya dalam Last Man Standing. Tetapi pertandingan tersebut berakhir draw karena tidak ada yang bangkit di hitungan 10. Orton retain. Vince kembali menschedulkan match mereka di The Bash dengan stipulasi 3 Stage of Hell. Feud lain yang masih berlangsung adalah Rey Mysterio versus Jericho yang konsisten memberikan match-match keren di mana Mysterio berhasil merebut kembali Intercontinental title. Dolph Ziggler yang mengalahkan Great Khali, The Miz yang baru memulai masa naiknya dengan kalah melawan John Cena, Michelle McCool yang menjadi Women Champion. Walau kehilangan titlenya, Jericho dapat 2 title bersama Edge sebagai Unified Tag Team Championship. Jeff Hardy versus CM Punk berlangsung fase cepat. Jeff Hardy sempat diklaim menang oleh wasit, tetapi match dilanjutkan karena wasit sadar bahwa kakinya Punk sudah rope break. Saat match mulai dilanjutkan lagi, Punk malah menendang wasit untuk kena diskualifikasi. Otomatis match selesai dengan mengesalkan. Hardy marah dan menghajar CM Punk dan brawling. Dipisah oleh ofisial. Ini jelas belum selesai feudnya. Sementara main event 3 Stage of Hell. Match pertama stipulasi normal dimenangkan oleh Orton karena diskualifikasi oleh Triple H yang tidak sabar ingin mukul Orton pakai kursi. False Count Anywhere jadi gimmick berikutnya. Triple H jadi pemenang setelah pedigree Orton di luar. Seperti diduga, Legacy keluar dan match stipulasi ketiga yaitu Stretcher Match. Orton bisa dengan mudah menyelesaikan match dan retain WWE Champion. Setelah itu Triple H marah dan menghempas Orton dengan palu godamnya. 2 hasil main event yang menyebalkan dong. Feud Jeff Hardy melawan CM Punk masih berlanjut menuju pay-per-view selanjutnya Night of Champions. Dalam build-up-nya, Jeff Hardy menuntut keadilan atas apa yang dilakukan Punk di match sebelumnya. Dan Punk mulai beralasan kalau matanya cedera, jadi dia nggak bisa lihat wasit, jadi nggak sengaja kena wasit. Di masa ini, CM Punk juga mulai menekankan gaya hidupnya yang anti obat-obatan dan alkohol atau straight edge, yang mana juga menyindir Jeff Hardy yang punya kecanduan alkohol dan narkoba. Demi menegakkan keadilan, Teddy Long mengumumkan bahwa Jeff versus Punk akan kembali terjadi di Night of Champions. Di Brand Raw, Randy Orton belum punya penantang dan Batista yang hadir sebagai host tamu mengumumkan kalau akan ada turnamen eliminasi singkat di mana pemenangnya akan melawan Orton di Night of Champions. Singkat cerita, Cena dan Triple H bertemu di match final dan saat match The Legacy mengganggu keduanya dan diresmikanlah Triple Threat Match Triple H versus Cena versus Orton untuk WWE Championship. Dalam lingkup tag team, Edge dan Jericho baru saja jadi Unified Tag Team Champion dan mereka kembali dischedulkan melawan Legacy untuk defend title. Sayangnya, Edge beneran cedera dalam proses build up tersebut dan harus off. Ini membuat Jericho harus cari partner baru untuk menggantikan Edge. Di acara pay-per-view tersebut, diungkaplah bahwa partner Jericho ialah The Big Show. Dan mereka berdua lanjut menang. Buat yang belum tahu, inilah titik dimulai partnership Jerry Show. Match-match lain yang berlangsung, Christian kembali merebut ECW title dari Tommy Dreamer. Kofi Kingston berhasil mempertahankan US title, Mickie James jadi Divas Champion yang baru, dan Rey Mysterio yang mempertahankan gelar dari Dolph Ziggler.
Randy Orton sempat tap out dalam match triple threat, tapi wasit bingung karena Triple H dan Cena sama-sama sedang mengunci submission. Alhasil, match dilanjutkan dan Legacy datang mengganggu. Ini membuat Orton bisa mencuri kemenangan dengan RKO Cena dan pin. Ia menang lagi. Age of Orton masih berlanjut. CM Punk sempat ingin kabur agar tetap bisa retain via count out. Jeff Hardy menyeretnya kembali dan Punk coba GTS tapi di counter Twist of Fate dan lanjut Swanton Bomb dan pin. Jeff Hardy pada akhirnya bisa kembali menjadi New World Heavyweight Championship untuk kedua kalinya. SummerSlam is on the horizon. Storyline yang ada masih tetap berlanjut dengan lebih signifikan menuju show terbesar musim panas. Untuk Randy Orton, Shaquille O'Neal yang jadi host tamu di Raw mengumumkan kalau Orton akan match melawan pemenang Beat the Clock Challenge. Setelah serangkaian match, John Cena menjadi yang tercepat. Ia layak lawan Orton di SummerSlam. SmackDown yang dapat juara baru lanjut dengan rivalry panjang Jeff Hardy versus CM Punk. Konflik dengan tema kecanduan masih dibawa Punk untuk memicu kemarahan Jeff tentunya. Karena topik yang dibawa terlalu real, banyak fans yang menganggap beberapa promo shot Punk terlalu berlebihan. Tetapi bukan CM Punk kalau nggak pipe bomb, ya nggak? Teddy Long memutuskan untuk memberi satu lagi kesempatan untuk feud ini. Match terakhir mereka berdua akan terjadi di SummerSlam dengan stipulasi tables, ladders, and chairs match. Di masa menuju SummerSlam ini, Triple H berusaha untuk mengajak Shawn Michaels kembali bersama sebagai DX di WWE untuk mengurusi Legacy. Shawn yang diceritakan bangkrut setelah lepas dari JBL tempo hari dan sudah bekerja sebagai tukang masak di sebuah restoran. Ia bersedia kembali bergulat bersama Triple H. Match-match lain juga tidak kalah penting di SummerSlam. Feud Mysterio lawan Ziggler masih berlanjut dan itu tak membuahkan hasil untuk Ziggler. Jericho berhasil mempertahankan gelar double mereka. Kane yang menang lawan Khali, Christian mengalahkan William Regal dan DX yang mendapatkan momentum returnnya untuk meramaikan SummerSlam. Match Orton versus Cena sempat akan berakhir diskualifikasi beberapa kali. Pertama, karena Orton menyerang wasit, Vince mengulang matchnya. Dan ia bilang kalau Orton diskualifikasi lagi, title akan pindah ke Cena. Kemudian Orton mencoba cara kedua dengan kalah lewat count out dan berhasil. Tapi Vince mengulang matchnya lagi. Kalau count out lagi, title akan pindah ke Cena. Match mulai lagi. Yang ketiga kalinya, Orton pin Cena dengan bantuan tali ring. Ia berhasil, tapi wasit kedua keluar dan bilang match harus diulang lagi untuk ketiga kalinya. Mulai lagi dong. Terus Cena lanjut STF, seseorang dari kursi penonton keluar dan menghajar wasit. Orang tersebut dibawa keluar. Ini membuat Cena nggak fokus dan jadi timing untuk Orton RKO dan retain WWE title. Match yang membagongkan. Kocak memang PG. Bagaimana nasib CM Punk? Well, di match yang cukup maksimal ini senjata digunakan dengan cukup efektif dan cenderung memuaskan. Title yang harus diambil dengan tangga jadi bahan rebutan mereka berdua. Hingga di akhir Punk bisa memukul Jeff jatuh dan menarik sabuk tersebut. CM Punk berhasil merebut kembali World Heavyweight title. Eits, jangan senang dulu Punk. Saat ia selebrasi, lampu mati dan Undertaker muncul dan chokeslam CM Punk. Jelas, Undertaker yang return dengan mengejutkan akan jadi lawan Punk selanjutnya. CM Punk, welcome to hell. Di episode SmackDown selanjutnya, Jeff Hardy dan CM Punk berlaga untuk terakhir kalinya dengan stipulasi Steel Cage Match dan yang kalah harus keluar SmackDown. Singkat cerita, CM Punk berhasil mempertahankan gelarnya dan Jeff Hardy harus off dari WWE untuk sementara waktu. Awalnya memang tujuan Jeff off untuk memulihkan beberapa cedera yang ia alami secara real. Tetapi seiring berjalannya waktu, masalah adiksi atau kecanduan Jeff ini menjadi cukup mengkhawatirkan. Ini membuat WWE memecat Jeff Hardy di masa off-nya tersebut. Well, siapa lawan CM Punk selanjutnya? Jelas The Undertaker. Mereka dischedulkan match dengan stipulasi submission di pay-per-view berikutnya, Breaking Point 13 September 2009. Feud Cena dan Orton jelas menjadi feud panjang menuju beberapa pay-per-view ke depan. Dalam episode Raw setelah SummerSlam diungkaplah kalau seseorang yang menyerang wasit adalah saudara dari Ted DiBiase, Brad DiBiase.
Legacy mengklaim kalau ulah Brad karena kemauannya sendiri, gak ada sangkut pautnya dengan mereka. Tapi itu mah omong kosong. Well, Vince menschedulkan rematch untuk Breaking Point pay-per-view, yaitu I Quit match Cena vs Orton. Jika ada lagi orang yang ganggu, title Orton akan langsung dicopot. Hasil match lain yang terjadi di Breaking Point, Jericho, Kofi Kingston, dan Christian berhasil mempertahankan gelar mereka di event ini. Legacy sanggup mengalahkan DX di Submission Count Anywhere match. Kane yang masih lanjut menang lawan Great Khali dalam Singapore Kane match. I Quit match berlangsung hampir 20 menit. Orton yang tidak bisa dibantu siapa-siapa harus berjuang keras tidak menyerah. Tapi apa boleh buat, Cena lebih tangguh dan agak aneh juga seorang Cena bilang I quit atau menyerah ya. Cena berhasil menang dengan STF pakai borgol di tangan Orton. Cena menjadi new WWE Champion. Main event submission match. Hal cukup konyol yang terjadi. Di saat match, Undertaker ngunci Hell's Gate dan CM Punk tap out. Akan tetapi, Teddy Long keluar dan menginfokan sekaligus mengingatkan kalau Hell's Gate masih dilarang oleh Vicky Guerrero. Dan match diulang lagi dong. Sesaat setelah itu, Punk langsung ngunci Anaconda Vice dan bel berbunyi tanda CM Punk berhasil retain. Padahal Undertaker belum tap out sama sekali. Kenapa seperti itu? Jelas keputusan Vince yang mau bikin kontroversial ending. Karena Breaking Point saat itu kebetulan diselenggarakan di Montreal, Kanada. Ya, Montreal Screwjob once again lah ya. Kocak memang Vince McMahon. Untuk pertama kalinya, WWE mengadakan pay-per-view khusus stipulasi Hell in a Cell di awal Oktober. Sudah jelas lah ya, highlightnya untuk feud siapa? Ya, Undertaker lah. Di SmackDown, Undertaker menghantui Teddy yang bikin ia kalah. Ini merujuk ke scene legendaris Undertaker yang menculik Teddy Long di dalam mobil limosinnya. Buckle up, Teddy. Setelah dilepas, Teddy Long langsung mengumumkan CM Punk akan melawan Taker di Hell in a Cell. Bukan cuma satu, bukan cuma dua, tetapi 3 Hell in a Cell match diumumkan untuk pay-per-view ini. Randy Orton dan John Cena juga siap terjadi di kandang besi. Cena dapat kesempatan lagi setelah menang Gauntlet match. Match Hell in a Cell ketiga adalah versi tag team, DX melawan Legacy yang masih lanjut. Match ini disiapkan menjadi main event pay-per-view tersebut. Build up feud ini sering diisi brawl satu sama lain. Feud lain yang berlangsung ialah perjuangan Dolph Ziggler untuk dapat Intercontinental title yang sekarang dimiliki oleh John Morrison, tetapi ia masih gagal. Jericho, Mickie James, dan Kofi lagi-lagi mempertahankan gelarnya juga. CM Punk tidak punya peluang yang mumpuni bertanding di kandang Taker. Alhasil, ia kalah dengan chokeslam dan tombstone di opening event. Undertaker jadi new World Heavyweight Champion. Menurut banyak fans kala itu, kekalahan CM Punk melawan Undertaker dan kehilangan title-nya merupakan puncak dari rumor yang berseliweran di mana ada sebuah insiden CM Punk tidak siap bergulat dalam suatu acara. Itu cukup mengecewakan beberapa orang di belakang layar dan attitude seperti itu membuat dia dischedulkan untuk kalah. Klasik CM Punk lah ya. Sementara Randy Orton berjuang untuk merebut kembali title-nya, ia sempat tap out tapi wasit pas lagi pingsan. Kemudian RKO tiba-tiba dan pancake membuat Cena kalah. WWE Champion kembali ke pangkuan Orton. Match main event, Tag Team Hell in a Cell, Legacy vs DX. Shawn dan Triple H berhasil bekerja sama dengan baik dan membuat Rhodes dan DiBiase tidak berdaya. Kemenangan epic mereka menutup Hell in a Cell pay-per-view. Bragging Rights hadir di akhir Oktober untuk menggantikan spot Cyber Sunday tahun lalu. Kali ini konsep yang diangkat ialah peperangan antar brand Raw versus SmackDown, di mana ada berbagai pertarungan antar brand single maupun tag team. Match khas yang ada ialah tag team match rame-rame yang tidak terlalu penting, yaitu 14-man tag team match. Tim SmackDown yang dipimpin oleh Jericho dan Kane melawan tim Raw yang dipimpin DX. Yang menang bisa dapat piala Bragging Rights. Tim SmackDown berhasil menang karena di ending Big Show mengkhianati tim Raw. Randy Orton yang baru dapat WWE title lagi masih harus berurusan dengan Cena. Kali ini ia akan bertanding Iron Man match 60 menit. Siapa yang paling banyak dapat kemenangan di waktu 1 jam, ia menang.
Orton mengungkap bahwa jika Cena kalah, dia harus keluar Raw dan match tersebut stipulasinya anything goes alias no disqualification. Undertaker pun bernasib sama, CM Punk masih mengincarnya. Tapi kali ini dua orang ditambahkan dalam perseteruan, Batista dan Mysterio. Match menjadi Fatal 4-Way. Singkat cerita, Undertaker berhasil menang setelah Tombstone Batista. Setelah match, Batista mengkhianati Rey Mysterio dan ia turn heel. Match lainnya, The Miz sebagai US Champion dari Raw bertanding melawan Morrison sebagai Intercontinental Champion dari SmackDown. Miz berhasil menang. Main event jadi akhir feud Cena vs Orton yang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Selama 60 menit mereka berjibaku hingga mendapat skor 5-sama. Sampai di ending, Orton yang mau pancake di counter Cena dan merubahnya menjadi STF. Orton menyerah, Cena menang 6-5. Ini jadi 5 kalinya Cena menjadi WWE Champion. Survivor Series siap dikumandangkan di bulan November. WWE tentu butuh main event skala besar. Siapa lagi kalau bukan match John Cena. Diumumkan di malam setelah Bragging Rights bahwa Cena akan defend title-nya dalam triple threat match melawan 2 member DX, Shawn dan Triple H. Sementara Orton fokus build up Survivor Series team match. Setelah Big Show mengkhianati tim Raw di Bragging Rights, ia mengungkap bahwa ia sudah kong kali kong dengan Teddy Long dan Long menjanjikan dia hadiah match lawan Undertaker untuk title utama. Big Show mendapatkannya, tapi dalam prosesnya Jericho berhasil masuk ke match tersebut yang berubah jadi triple threat. Rey yang baru dikhianati Batista butuh penjelasan, tapi Batista tidak bisa menjelaskan. Rey lanjut match melawan Batista di Survivor Series. Batista menang dengan TKO. 3 Survivor Series traditional match juga dischedulkan, tapi matchnya tidak begitu diandalkan. Tim Miz mengalahkan tim Morrison, tim Mickey mengalahkan tim Michelle, tim Kingston mengalahkan tim Orton. Di masa ini, Kofi Kingston mendapatkan feud di skena main event tentu karena penampilannya yang menjanjikan. Pertandingan utama yang sesungguhnya berlangsung antara John Cena, Triple H, Shawn Michaels. Ending yang cukup bisa ditebak karena John Cena berhasil retain dengan AA Triple H ke badan Shawn dan pin Triple H. Cena mempertahankan gelarnya. Seperti Hell in a Cell, WWE juga mengadakan pay-per-view yang terinspirasi dari sebuah stipulasi yaitu TLC. Event ini menggantikan Armageddon di tahun-tahun sebelumnya. Perubahan ini jelas jadi bagian wajah baru WWE di era PG. Host tamu di Raw mengumumkan Breakthrough Battle Royale yang menang bisa dapat match title di TLC. Sheamus, pegulat yang baru debut di bulan Juni di brand ECW, mendapatkan push besar dengan memenangkan Battle Royale. Ia siap melawan Cena di TLC pay-per-view dengan stipulasi tables match. TLC match juga dischedulkan untuk tag team titles. Jericho dan Big Show melawan DX. Setelah menang dari Mysterio, Batista menantang Undertaker. Kane sempat terlibat tapi gagal menghalangi Batista. Match dischedulkan dengan gimmick kursi atau chairs match. Di masa ini, WWE tengah push pegulat baru dengan gimmick Scottish The Chosen One yang berafiliasi langsung dengan Vince McMahon, yaitu Drew McIntyre. Ia feud dengan juara Intercontinental title John Morrison. Eventually berhasil menjadi new Intercontinental Champion di TLC. Match lain yang berlangsung ialah Christian mempertahankan ECW title-nya. Randy Orton yang mengalahkan Kofi Kingston dan Undertaker mengalahkan Batista untuk mempertahankan title-nya. DX dan Jericho memberikan pertandingan TLC di main event yang cukup memuaskan. DX berhasil merebut Unified Tag Team title dari Jericho. Ini jadi hal yang cukup bersejarah bagi The Generation X di masa tua mereka. Sebelum momen itu terjadi, John Cena cukup berusaha untuk mempertahankan gelarnya melawan sang pendatang baru, Sheamus. Match table tersebut berakhir cukup mengejutkan karena di momen ending, Cena dan Sheamus sama-sama terjatuh dari ujung ring. Sheamus terjatuh ke bawah, sementara Cena jatuh di atas ring yang ada mejanya. Otomatis Cena menghempas meja dan Sheamus otomatis menang tables match. Dan dia menjadi the new WWE Champion.
Sheamus pernah mengungkapkan dalam sebuah podcast kalau di masa itu banyak pegulat-pegulat di backstage yang kaget dan cemburu dengan kemenangan Sheamus karena ia baru sebentar di WWE sudah langsung dapat title utama. Dan fans yang menonton saat itu pun cukup terkejut dengan keputusan yang bisa jadi bumerang bagi WWE itu. Tetapi kalau Vince sudah memutuskan, apapun bisa terjadi. Kala itu Sheamus tetap harus siap menjalankan kewajibannya sebagai champion utama, yaitu mempertahankannya di pay-per-view berikutnya di tahun 2010. 2009 jadi tahun yang cukup padat dengan wajah baru yang cukup diperhitungkan dan wajah lama yang masih berseliweran. Perpindahan title yang cukup dinamis, beberapa storyline yang stagnan, serta drama ala-ala yang terkesan dipaksakan. Itu semua mewarnai tahun 2009 di WWE. Bagaimana kelanjutan storyline di tahun 2010? Apakah Gulat Rewind cukup 1 dekade saja? Nantikan saja konten selanjutnya ya. Cuma di channel Gilang Wrestling, channel wrestling terbaik di Indonesia. Support dengan subscribe dan komen sebanyak-banyaknya ya guys.